lagi dalam Sate Bareng Yuk di hari Kamis ini, tanggal 6 Agustus 2020. Nah guys, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu menjadi sahabat yang baik. Kalau beberapa hari yang lalu nih, kita sudah membahas mengenai apa itu sahabat. Kita juga telah membahas pentingnya fondasi dalam membangun sebuah persahabatan, yaitu iman kepada Allah, sebagaimana ditunjukkan Daud dan sahabatnya Yonatan. Nah, kali ini nih guys, kita akan masuk dalam tataran praktis bagaimana menjadi sahabat yang baik. Kemajuan informasi dan teknologi saat ini maju pesat. Banyak sekali aplikasi pertemanan yang tersedia, bukan? Nah, tanpa harus proses panjang dalam mencari teman, aplikasi sudah menyediakan ribuan teman dalam waktu yang cepat. Bahkan, artificial intelligence bisa mengidentifikasi teman kita, sifatnya, bentuk tubuhnya, kebiasaannya, hobinya, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita nggak akan kekurangan teman guys. Tapi, adakah sahabat kita yang sejati? Nah, dalam dunia serba cepat ini, kita sering ada dalam kegiatan keramaian digital. Tapi sadarkah teman-teman bahwa kita kadangkala merasa kesepian, bingung mencari teman curhat. Kadang, mama pun tidak menjadi teman curhat, adik kakak juga tidak selalu terbuka. Tapi kita malah terbuka kepada sahabat kita. Nah, itulah pentingnya sahabat, tempat untuk saling berbagi dan menopang. Lalu, bagaimana kita saling berbagi dan menjadi sahabat yang baik? Kita harus perlakukan sahabat sebagaimana kita ingin ia melakukan hal yang sama kepada kita. Lukas 6 menjelaskan hal demikian. Mari kita baca dua ayatnya ya, di ayat 31 dan ayat 38. Selain itu, apa yang kalian ingin orang lain lakukan kepada kalian, lakukanlah itu juga kepada mereka. Dan ayat 38, teruslah memberi dan kalian akan diberi. Orang akan mencurahkan satu takaran penuh ke dalam kantong jubah kalian yang dipadatkan, diguncangkan dan berlimpah. Sebab takaran yang kalian gunakan untuk orang juga akan dipergunakan untuk menakar kalian. Nah, bagaimana menjadi sahabat yang baik? Yang pertama guys, tunjukkan kepedulian kepada sahabat. Hal ini tidak mudah, memerlukan proses dan pengalaman saling memberi dan memperhatikan. Nah, sebelum teman-teman tanya apa yang sahabat harus lakukan, mari terlebih dahulu kita menjadikan diri sebagai sahabat yang baik. Yang kedua, jadilah teman bicara yang baik. Sahabat kadang tak perlu komentar, ia hanya perlu didengar. Maka kita pun harus menjadi pendengar yang baik. Jika dibutuhkan solusi, maka kita pun wajib membantu mencarikan solusi untuknya. Dan yang ketiga, jangan menuntut kesempurnaan. Sahabat juga adalah manusia biasa yang tidak sempurna. Ada kelebihan dan ada kekurangan. Marilah kita menghargai kelebihannya dan memaklumi kekurangannya. Dalam kitab Kolose menyebutkan, teruslah bersabar seorang terhadap yang lain. Artinya, kita harus memaklumi kekurangan sahabat kita. Yang keempat, perluaslah pergaulan kalian. Memang benar sih, kita harus berhati-hati memilih seorang teman. Tapi jangan membatasi diri dalam memilih sahabat. Ingat bahwa semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Dan kita nggak boleh hidup eksklusif, tapi harus inklusif. Jangan memilih sahabat hanya karena teman sekampung, orang yang satu ras dan warna kulit, atau hanya bersahabat kepada yang banyak duit saja. Kita harus bersahabat dengan segala usia, dari berbagai budaya, kebangsaan, dan dengan demikian wawasan kita akan semakin luas. Nah guys, begitulah prinsip menjadi sahabat yang baik. Sebagaimana dipesankan dalam Lukas 6 di atas, buatlah kepada sahabatmu apa yang kamu inginkan dilakukannya untukmu. Karena takaranmu kepada sahabatmu akan menunjukkan takaranmu juga. Selamat menjadi sahabat yang baik ya, Tuhan memberkati. Hai semuanya, demikian materi satu kita hari ini. Biarlah setelah hari ini kita sama-sama belajar untuk menjadi seorang sahabat yang baik untuk orang lain dengan 4 cara. Yang pertama, tunjukkan kepedulianmu yang tulus kepada sahabatmu. Yang kedua, jadilah teman bicara dan pendengar yang baik untuk sahabatmu. Yang ketiga, jangan menuntut kesempurnaan atau yang berkaitan dengan kelebihan atau kekurangan yang dimiliki oleh sahabatmu. Dan yang keempat, perluaslah pergaulanmu. Dan ingat terus prinsip persahabatan dalam Lukas 6, yang dimana berbunyi, berbuatlah kepada sahabatmu apa yang kamu inginkan dilakukannya untukmu. Karena
takaranmu kepada sahabatmu akan menunjukkan takaranmu juga. Untuk menutup renungan hari ini, aku mengajak teman-teman kita bersatu dalam doa ya. Bapa yang Maha Baik, selamat pagi Bapak. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu sepanjang tidur kami, sehingga semalaman kami bisa tertidur dengan nyenyak, bisa beristirahat dengan baik, sehingga pagi hari yang cerah ini kami bisa terbangun dengan segala sehat tanpa suatu kekurangan apapun. Bapak, terima kasih untuk renungan yang telah kami dengar hari ini. Dalam renungan hari ini menjadikan kami Bapak menjadi seorang pribadi yang lebih baik, menjadi seorang sahabat yang baik untuk orang lain, bisa menjadi seorang yang bisa berdampak untuk banyak orang. Dalam masa kedua hari ini juga semakin tertanam di hati kami dan berbuah dalam setiap segi kehidupan kami. Sebentar kami akan mengakhiri satu doa kami hari ini, dan kami akan melanjutkan segala bentuk aktivitas kami selama sepanjang hari ini. Bapak, kiranya kami mohon setiap penyertaan-Mu, biarlah tangan pengurapan-Mu senantiasa menyertai kami, memimpin kami. Biarlah apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan hari ini, semua itu berasal dari kehendak-Mu saja Bapak, dan hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Nah teman-teman, jangan lupa ya besok kembali ke channel ini dan kita satu doa bareng-bareng di sini. Dan karena teman-teman hari ini sudah banyak banget dapat berkat, jangan lupa ya bagiin materi satu hari ini kepada banyak orang, biar semakin banyak lagi orang-orang terberkati melalui satu doa hari ini. Nah, bagi teman yang punya pergumulan atau pertanyaan, ayo DM ke Instagram Youth GKI Kanaan di @youthgkikanaan, dan dengerin juga podcast kita Youth GKI Kanaan di Spotify. Nah, jangan lupa hari Sabtu kita ada fellowship di Zoom meeting di jam 7 malam. Teman-teman jangan lupa join ya. Dan jangan lupa juga pantengin WhatsApp dan grupnya, karena di sana akan di-share informasi terkait Zoom fellowship. So, have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di obrolan santuy anak milenial. Oke guys, hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu The Right Past Love. Sebenarnya waktu kita cari pacar itu kayak main puzzle kan. Ada yang cocok tapi nggak seiman, ini masalah. Tapi ada yang seiman tapi nggak cocok, nah ini yang sering. Tapi kita kalau milih pasangan itu harus minta Tuhan tunjukin ya sih. Cuman kan kayak ribet gitu loh kok. Oh juga ini urusan hati aku, kayak gimana Tuhan ikut campurnya. Of different religion. Oh berarti sebenarnya kita itu nggak dikasih milih pasangan dong kalau sama Tuhan. Ini kan kok, itu kan zaman dulu kok. Nah, emang masih berlaku itu kok. Mari kita tundukkan hati, perasaan, dan hikmat kita di bawah Tuhan.